tertarik untuk kopi Jos itu belajarnya sampean dari mana? Aku belajarnya sama temen. Teman. Nah temenku iki Kursus apa biasa biasa sih, cuma temenku iki kan sama-sama senang kopi? temenku ini asli orang Mojokerto, Heeh. cuma dulu dia pernah berburu ke daerah Solo. Daerah Solo juga kerja lah. Enggak, berguru Gus, memang Oh, benar-benar berguru. Belajar Sekolah dia. Mau racian nih mau apa itu? Tapi jujur ya. Ngedut sik. Iya, ada kok. Ngedut sik Gus, emang. Lari kula temen. Lah sampe. Ya wis kalah. Iya. Terus cara pembuatannya itu sama ndak? Jadi misalnya ini kopi. Terus arengnya dibakar dulu. Nah, bedanya gini Gus. Kalau rata-rata yang angkringan pada umumnya, Heeh. itu kopi dijadiin dulu gini, Heeh. baru dikasih arang. Dikasih arang. Iya kan? Heeh. Nah, kalau di tempatku enggak. Jadi sebelum dikasih air, kita kasih arang dulu, terus kita aduk, baru Berarti kita kasih air. Bubuk terus dikasih arang. Iya. Itu inisiatif inovasi sendiri apa? Enggak, ya dari temanku itu yang sekolah. Oh, tapi ada yang coro ilmunya, Ada sanatnya. ada. Ada sanatnya. Nanti memang kebanyakan kadang apa ya, air sudah mendidih baru dimasukin. Dimasuki terus disuguhkan. Nah, kalau itu kekurangannya yang di situ rasa kopi nggak jauh beda sama kopi yang nggak ada aromanya. Kadang sodok sangit ngono. Ya kan cuma dari bau, dari segi rasa kan nggak kena asapnya. Monggo iwak ono asap. Nah, cuma kan kalau dari segi rasa kan nggak jauh beda lah 11-12 sama kopi yang nggak ada arang. Iya enggak? Cuma kalau kita masuk Penasaran nih ini, gue Ya. sampean iki. Monggo mriko to, Bos. Aku nerono pas tutup ya. Arangnya ini kondisi makan nyala Kondisi marem apa bahasa Indonesia marem. Pokok menyala gak sampai iki metu ae geni nih. sampai, Bos. Oh, berarti kudu sampai metu geni. Kalau sampai keluar api sih nggak harus, cuma areng itu harus bener-bener kebakar semua. Jadi kayak kayu atau kayu bakarnya itu apa ya? Kayu biasa sing kanggo Kalau sate itu apa beda? Bisa, cuma lebih utama yang diutamakan itu kayu jati, kalau enggak kayu pohon asem. Jadi pengaruh berarti. Pengaruh dari segi tekstur. Kayak di kayu garu barang rasanya beda. Ambuni, aroma. Mungkin aroma. Kalau Aromanya, rasa sih sama saja. Kayak yang jati mbak asem itu aromanya kayu. Masuk kamu? Enggak. Bukan aroma yang keluar, bukan aroma dari kayunya, Guys. Aroma kopinya. Kopinya malah cara semakin koyo mowo. Nah, Semakin ada apinya itu semakin aroma kopinya semakin nyengat. Nah, daya tariknya dari situ, Guys. ireng pahit pisan tapi aroma ini sing Bikin orang penasaran. Nah, yang penting ambune wangi ya. ini salah satu nama. Kalau umumnya kan kopi jos atau enggak kopi areng gitu. Kalau di angkringan Lari Awon kita biasa menyebut kopi santet. Wiki. Kopi santet iki. Maksud dari kopi santet itu bukan apa-apa. Cara santet kan cara sampai ono membunuh tanpa menyentuh. Nah, ya kan begitu. Tapi sampean mengambilnya dari segi orang nyentuh tapi ngambu. Nah, bisa jadi begitu. Aroma bisa dibuktikan dan enggak ada kebohongan antara aroma dan rasa itu. Bener. Meskipun gak disentuh loh, diambu tok. Misalnya diambu tok, ngaku krungu ceritane kudu ngambu. Apa jenengan iki pelanggaran aja, Gus. Wis rono urung nyoba iki. Pelanggaran iki. Ya kapan-kapan lah. Coba penasaran. Jadi untuk itu cara pembuatan ya. Terus bahan-bahannya sama ndak kayak kopi-kopi yang ada di Mojokerto apa? Nah, kalau atau spesial untuk kopinya biasa. Enggak bisa sembarang kopi. Berarti jeleknya di situ, kekurangannya di situ. Berarti kayak kopi-kopi biasa malah gak enak. Pernah sampean coba? Pernah
ya nyoba salah satu merek kopi terkenal, Oh. katakanlah kopi si A, Mm-mm. saya bandingkan dan ternyata kopi itu kalah. Jadi ndak menyatu kok yang Nggak menyatu. Kalau menyatu sih menyatu apa ya? Ya kalah lah tuh. Nggak cara ngono. gak iso aromanya gak iso. Nggak seenak yang biasanya gitu. Lah iki sampean khusus apa masalah? Kalau dibilang khusus sih nggak juga Gus. Soalnya itu kan cara produksi produksi sini. rumahan. Deplok apa giling? Itu giling. Cuma Intinya sih pokok kalau bisa jangan kopi dari pabrik. Jadi intinya cara sampean ngambil kopi-kopi yang produksi rumahan, terus sampean belinya kiloan itu. Iya, kiloan. Jadi itu lembut apa? Dibilang lembut sih nggak lembut banget, cuma ya nggak kasar banget. Tapi terus Normal. ketika wowonya itu pilihan nggak apa angger wowo atau pilihan kan ono sing remuk-remuk itu nanti gak pengaruh nah kan nih. Nah, itu Kak kalau bisa yang bener-bener wungkul Berarti dipilih bener. Itu sebelum dibakar apa wis dadi enggak, bakar? kalau udah jadi Bakaran. bara. Itu dicuci sih gak diumbah sih. Langsung sampean beli terus sampean bakar terus sampean masukkan. Langsung dibakar tuh. Langsung Kalau dibakar. dicuci kan nggak bisa nyala. Oh iya. Wah, iki. Soto. Aduh ini ngopi mbek bahas ini mbek ngopi no kono ya. Langsung Langsung ada bisa pembuktian cerita. lah. Kapan-kapan kita buat konten di sana. Kita review dong. Di warung. Kalau tempatnya kecil ya. Sementara masih kecil tuh. Berapa? Eh, Ono rombongan rono. Kalau rombongan kalau Rasa. untuk 10 sampai 15 orang masih cukup lah insyaallah. Jadi jalur pastinya Trawulan, Dari Perapatan. Jalan Raya Trawulan, perempatan Trawulan itu Jagan. ke utara, Desa nih Jagan. desa ke Jagan. Kejagan. Jadi kiri jalan kanan jalan. Kita dari mana? Dari arah Trawulan. Surabaya apa Wis dari pokoke perempatan Trawulan sing arah nang ya gitu sejarah iku. ke utara. Ke utara Ke utara Kiri sekitar 2 sampai 3 kilo sih, 2 sampai 2,5 kilo lah. 2,5 kilo. Kanan jalan, Gus. Pindah kanan jalan sekarang. Itu sedikit apa ya, cerita seputar kopi angkringan Lari Awon. Yang ada wowonya, ada kayak kopi jos, cuma rasanya juga saya penasaran ya. Ate ngomong enak ya urung rasano kan. Itu tetap penasaran. Dijamin bikin balik Ya. kok, Gus. Nah, terus cara bubuk ya bubuk pilihan ya, bubuk Bisa spesial. dikatakan. Tapi nggak spesial banget Tapi lah. untuk misalkan kopi biasa ndak pakai itu bisa ya. Bisa. Pokok kalau bisa nggak usah jangan kopi dari pabrik. Enggak, maksudnya cuma mau ke sana pesen kopi ndak usah pakai jos. Oh, Bisa. kopi bisa. Jadi rasanya beda enggak? Tetap Ya beda. tetap beda lah, tetap ada bedanya. Yang ini paling rasanya pahit. Istimewa kopi kan ini bisa menyambung silaturahmi. Istimewa kan? Siap, istimewa. Terus sampean buka warung itu angkringan itu berapa tahun udah berjalan? Alhamdulillah masih baru sekitar Tahun. 1 tahunan, 1 tahun. kurang lebih 1 tahun. Itu yes pokoknya sama sewantai tidak terlalu fokus. Enggak, kita enggak ngejar dunia banget kok. Yang penting kita bisa ngopi bareng ya toh. Jadi iso buka cabang Lamongan. Amin. Kapan lah disegerakan. Siap. Aku mau terima kayak inggon. Siap. Ora apa-apa dong. Para sobat pandot biar bisa ngopi bareng ya. Siap. Jadi pokoknya teman subscribe yang ada, nanti kalau nggak tahu lokasinya bisa ngajak saya boleh. Saya juga belum pernah ngerasa. Jelas saya juga senang lah kopi, cuma kadang lali aku rasanya kopi gue ya apa, cuma lebih seneng kumpulnya yang nggak iso hilang itu aroma kumpul bareng, aroma bercanda, aroma itu. Tapi tetap ketika bercanda pun nggak ada aroma kopi, nek kurang ya ya, kurang. emang kurang. Nah, salah satu asal usul angkringan Lari Awon
berdirinya Angkringan Laweran sejarahnya kan di tempatku ini katakanlah banyak warung kopi. Tapi di sana itu rata-rata zaman modern lah, kita pakai wifi. Dan di situ pas aku ngopi lihat bener kumpul gini mas, anak 5 anak 7 tapi ngegame semua masa akhirnya gede inovasinya di situ. Jadi bikin sendiri, cuma kita nggak pakai wifi, jadi yang bener-bener ngopi, bener-bener nongkrong bisa menikmati. Ada yang minta untuk dikasih wifi ya? Banyak Gus, tapi sampean tetap menjaga insya Allah karena ikonnya adalah kumpul ngopi bareng. Seenggaknya adalah bahan pergibahan pergibahan. Iya gimana ini, kalau saya sih tergantung kebutuhan sih, kayak boleh ngopi sing enek wifi ini ya ketika opo kan. Iya kan cuma kan rata-rata anak muda sekarang yang penting nggak peduli lah, biarkan kopi itu nggak enak, yang penting wifi lancar. Kan kebanyakan gitu. Nah itu kan sempat dulu juga saya punya perasaan seperti itu. Corok ini ya satu wong lawas lah itu. Terus ketika ngopi ngelihat suasana seperti itu ya nggak nyaman juga sih. Kadang kita kan golek ngopi sing iso cangkruan. Nah, kadang cangkruan juga misalnya kalau suasana pinggir jalan apa gak krungu kan ngomong kadang. Akhirnya ya wis sibuk dengan HP, kadang jagongannya lewat online meskipun dekat. Benar. Nah, tapi tetap kalau saya ya ini misalnya kayak pengen wifi-an ya wifi, tetap ada kopi. Tetap ndak kari tim. Dan itu istimewanya juga, di antara banyaknya istimewanya kopi itu cocok dimanapun tepat dalam keadaan apapun. Bener. Jadi lingkungan buruk baik dia cocok. Kayak majlisan, ngaji juga pantas, acara resmi pantas. Pokoknya ini loh sangare kopi. Nah ini bisa untuk apa ya, prinsip lah. Gawe cekelan awake dhewe urip iki iso mantesi di manapun kita berada, bener. Penting gak ganggu wong, gak apa ya cara ngono, gak merugikan orang lain. Penting kita dimanapun tempat kita berusaha untuk selalu bermanfaat, seperti halnya kopi, dia menyajikan apa kenikmatan kanggo wong sing nikmati itu dimanapun dia berada. Tapi cara sampean ada ndak cara suasana yang paling enak ngopi pas lapo? Pas kencan. Definisi kencan itu gimana ya? Jadi ya lu. Tapi nih pas suasana kencan, mbek bojo iki wis. Iya, paham aku. Gak enak. Karena saya gini, kayak istri saya sendiri itu ndak saya tuntut untuk bisa membuat kopi saya enggak. Malah jarang dibuatkan kopi saya. Alasan saya jelas, ben iso ngopi metu. Kan nakal. Karo wong ngati rapi mikir, wah iki nek bojo ono sing ngene kopi. Justru tak wale. Wah iki nek dikene bojo ra iso ngopi metu ya. Nah iki wis gak iso nggae kopi lah, sepenting aku iso ngopi metu. Nah termasuk ate cara apa ngopi nang ngene sampean kan ya. Ya sawangane kan. No omah wis digekno lho. Ada alasan. Wis tak rancang ketawa. Wah, boleh ditiru. Sing pecinta kopi lho. Iya kan? Iya sih emang. Cara pecinta kopi kan ndak iso koyo isiku mau lah. Itu butuh sensasi aroma yang baru dan suasana. Jadi cara sampean sing paling enak kopi pas lapo? Pas udan-udan ta pas nunggune tempat sing koyo suasana bukit-bukit, gunung-gunung ta. Kalau aku sih dimanapun kapanpun kopiku insya Allah selalu bisa dinikmati enak. Cuma kalau yang pas paling enak ya pas ngobrol-ngobrol gini. Apa maneh pas budek. Bener. Pas butuh inspirasi, butuh pencerahan gitu. Iya ngopi paling enak pas budek. Terus kopi pahit sen, masya Allah. Istimewa banget ya. Urip gue langsung payar semangat terus. Oh boleh, saya dalan-dalan buntu itu kebuka. Curhat didik mas. Sedikit dari pelajaran yang saya ambil dari kopi itu mantesi non dinding kan mantesi dari
dan kan ada banyak loro minuman yang justru nggak mantesi juga banyak. Kayak meh kayak banyu putih itu juga mantesi itu acara apapun ada pun banyu putih itu paling jujur. Oh, istimewa pakai banget itu. Nah kalau kopi kejujurannya itu harus diracik. Misalkan kita mengambil filosofi hidup juga gitu. Ketika kita harus memunculkan aroma dalam hidup kita, ben wangi, ben nyenengno, ben nyaman, itu juga perlu racikan kan? Ya kan? Sebaliknya kayak sampean punya pengalaman katakan sampai dijuluki lare awon dulunya, mungkin dulu masih bocah terus belum seimbang antara racian sing bener. Akhirnya dari pengalaman itu Mas Iqbal ini mungkin bisa belajar dari kopi itu tadi, bisa meracik hidupnya untuk lebih baik tadi ya, makin seimbang. Gak nemen-nemen, wah iki yo rumangsaku yo gak dablek-dablek aku yo. Kan ngono ya. Tapi kok diarani ini, dan akhirnya justru dulu juga saya berpikiran ini, kayak semakin dilokno wong itu kadang cegek. Paham ya apa ya, kayak tambah tak jarak. Iya. Sama semakin ya? Brutal ha. Ya pernah muda lah. Walaupun aku sih muda sih. Gak, tapi asli ini manut tuh. Dan itu mungkin yang tidak banyak orang kan itu ya. Kadang kita melihat kejelekan tapi dia nggak tahu kapan kebaikan itu dimunculkan. Ya seperti halnya misalnya itu kopi tadi, tapi kadang misalkan di daerah situ dia cerita kopi ini, tapi justru di daerahnya masing-masing juga punya selera masing-masing. Ada ciri khas masing-masing sih. Ciri khas masing-masing, tergantung penikmatnya tadi. Ono sing seneng kopi susu, ono sing gak seneng kopi malah itu mau tadi. Nah, warung sampean itu ada menu apa saja selain kopi jas itu kan ikonnya? Ya makanan ringan. Kalau dibilang ringan sih nggak ringan, makanan berat. Bisa dibilang makan, soalnya kan kita khusus ciri khasnya angkringan lah pada umumnya. Ada nasi kucing. Terus ya sate-satean gitu, sate telur puyuh, sate jeroan, sate kulit. Ya, mungkin aku sih. Kapan-kapan dilanjut lagi untuk masalah kopi tadi. Yang jelas itu banyak pelajaran yang kita ambil dari segi mana tergantung kita yang pelajarinya. Semoga kita ini bermanfaat untuk kita semua, dan lebih detailnya ayo kapan-kapan kita mampir dan langsung kita review kopi. Ayo angkringan. Monggo dipersilahkan. Silakan langsung tanya-tanya, atau teman-teman kreator Mojokerto bisa langsung review langsung. Ayo. Gak bayar, gratis, los foto gratis sih. Gratis kopi, gratis endorse gitu ya. Endorse. Jangan lupa warung bisa ngumpul bareng lah kita. Warung angkringan lari awon Mas Iqbal, monggo dicari di sana. Jadi yang luar kota, yang Solo mungkin penasaran bedanya apa dari sana ya. Ini tidak apa-apa Mas, enggak masalah. Nanti bisa didiskusikan daripada ini disiringkan bisa lah. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Mas Iqbal jauh-jauh dari Mojokerto untuk menyempatkan waktu ngonten bareng. Santai nih. Kapan-kapan saya mau main ke sana. Gantian bikin konten di sana Gus ya. Siap. Dan terima kasih banyak, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, ben warungi ben kita tradisi ngopi-ngopi itu jalan terus. Dan saya harap enggak hanya sekedar ngopi, kita pelajari, kita buat inovasi, kita buat kreativitas, khususnya anak-anak muda. Jangan hanya wifi, jangan hanya, ya kan, bener, tetap ada wifi ya wifi lah, coba apa jenis enggak selalu lah. Game kadang game ya dibahas ya, ada apa-apa didiskusikan, apa manfaatnya, apa keburukannya. Bener. Nah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.